Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gina. Baik, Naaca, apa kabar? Baik Ibu. Alhamdulillah kalau Naaca baik. Nah, kalau boleh tahu tadi Naaca masuk pelajaran apa ya? Olahraga Ibu. Masuk olahraga ya. Iya. Tadi olahraganya bagaimana pelajarannya? Main sepak bola Bu. Jadi itu sama teman-temanku itu kan dibagi 2 tim. Jadi main di sepak bola sama-sama. Dikasih waktu main 10 menitan. Jadi kalau sudah cetak gol 1 kali masing-masing tim sudah selesai. Oh, jadi tadi main sepak bola olahraga. Kalau yang olahraga ada pelajaran lain nggak? Bahasa Indonesia Bu, tapi kebetulan tadi gurunya nggak masuk. Oh, kalau boleh tahu gurunya yang bahasa Indonesia tadi atas nama siapa? Ibu Cika. Oh, tidak masuk ya. Jadi Naca ke sini. Tadi olahraga Ibu siapa yang masuk? Ibu Rizka. Tapi pelajarannya bagus kan? Ya, bagus Ibu. Bagus banget Bagus. pelajarannya. Nah, kalau boleh tahu Naca sudah makan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah makan, dan kabar Naca juga baik-baik saja kan sekarang, dengan muka yang ceria datang ke sini ketemu Ibu. Baru kalau boleh tahu nih, kan Naca jam segini istirahat. Iya. Naca datang ke sini mau ketemu Ibu, ada masalah apa? Mau konsul Ibu tentang masalah yang pernah aku ceritakan di kita, muka selesaikan supaya tenang juga hatiku karena merasa terbebani kalau selama ini masih kupendam-pendam, belum bisa utarakan semuanya. Oh, yang minggu lalu Naaca ceritakan sama Ibu ya? Iya, Bu. Yang masalah Naaca minggu lalu. Nah, Naaca mau konseling individual sama Ibu. Itu bagus banget ya, Naaca datang ke Ibu cerita curhat tentang permasalahan Naaca. Itu patut diberikan jempol untuk Naaca sedatan sama Ibu. Nah, tadi Naaca bilang mau konseling individual sama Ibu. Mungkin Ibu akan lebih spesifik lagi kan sama Naaca, apalagi nih konseling individual, dan Naaca kemarin ceritakan tentang ketakutan Naaca juga ya sama Ibu, sama trauma Naaca. Nah, Naaca juga mau selesaikan masalah itu kan sama Ibu. Baru karena hari ini Naaca datang dengan sukarela sama Ibu untuk menyelesaikan masalahnya dengan melaksanakan konseling individual, itu patut diberikan jempol buat Naaca bisa terbuka dengan Ibu. Baru Ibu kan mau lebih spesifik lagi tentang konseling individual agar Naaca ini tidak akan bimbang saat pelaksanaan konseling individual yang akan berlangsung beberapa saat kemudian. Dan apalagi ini konseling individual ya, mungkin Naaca baru pertama kali kan melaksanakan konseling individual. Jadi di konseling individual itu ada beberapa tujuan dalam konseling individual, apalagi yang pertama itu adalah sukarela. Dan Naaca sudah sukarela datang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya, dan Ibu paham dengan kondisi Naaca, apalagi ini masalah ketakutan Naaca juga dan harus diselesaikan dengan sangat baik. Dan mungkin Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang konseling individual. Dan mungkin Ibu mau tanya dulu sama Naaca, apakah sudah siap untuk melaksanakan konseling sama Ibu? Siap Ibu. Tidak ada tekanan Tidak kan? ada. Dan Naaca juga datang di sini baik-baik saja. Dan Ibu juga mau beritahukan juga di konseling individual ini, Naaca tidak perlu takut juga, karena yang pertama di konseling individual ini ada asas kerahasiaan. Yang pertama itu asas kerahasiaan yang tadi Ibu bilang, dimanapun informasi yang Naaca berikan kepada Ibu itu akan selalu dirahasiakan. Ibu tidak akan pernah menceritakan sama teman-teman Naaca ataupun orang lain. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ibu harap Naaca ini lebih terbuka lagi sama Ibu. Jangan pernah menyembunyikan sedikit pun. Kan Naaca juga mau selesaikan kan permasalahan Naaca agar lebih bisa aktivitasnya lebih lancar lagi. Dan begitu juga Naaca jangan grogi. Iya Bu.
Hilang ya, hilangkan Iya. semua itu ketakutannya. Ibu entah akan ngapain Naca di sini deh. Naca itu harus lebih terbuka sama ibu. Iya. Ibu akan mendengarkan apa yang Naca bilang selama sesi konseling ini, dan Naca juga harus lebih aktif karena ini kan permasalahan Naca. Kita sama-sama mencari solusi terbaik buat Naca, bagaimana masalah ini bisa selesai dan tidak bisa berkurang lah. Apalagi Naca ini kemarin ceritakan tentang ketakutan Di ruang gelap dan sempit. ruang gelap dan sempit. Jadi apalagi masalah ini masalah ketakutan dan trauma dan tidak bisa selesai dalam satu pertemuan konseling individual. Dan mungkin ibu harap dengan adanya konseling individual ini bisa mengurangi sedikit permasalahan Naca. Baru ibu juga mau tanya Naca di konseling individual ini ada beberapa tahapan yang termasuk itu adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini ibu akan berperan sebagai konselornya. Naca tahu itu konselor apa? Tidak. Nah, konselor itu akan membantu Naca untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ibu kan di sini guru BK sebagai konselor Naca. Naca adalah konselor ibu yang kan ibu bantu dalam sesi pelaksanaan ini. Dan di sini ada beberapa tanggung jawab Naca dan tanggung jawab ibu sebagai konselor Naca. Jadi tanggung jawab ibu itu menjaga kerahasiaan Naca, terbuka dan juga menghormati Naca dan akan mendengarkan apapun keluh kesah Naca, mau itu cerita-cerita ataupun curhatan Naca, ibu akan selalu mendengarkannya. Jadi Naca tidak perlu takut sama ibu. Jadi fresh saja, santai. Kita di sini santai. Naca tidak perlu takut lagi sama ibu. Ibu akan selalu mendengarkan apa yang Naca bilang. Ibu tidak akan pernah menghakimi Naca. Jadi Naca harus tenang. Dan tanggung jawab Naca sebagai konseling ibu selama konseling individual ini, Naca harus terbuka sama ibu. Seperti yang tadi ibu bilang, Naca harus menceritakan semua detail permasalahan Naca. Jangan sedikit pun permasalahan itu tidak diceritakan sama ibu. Semuanya harus diceritakan terbuka agar solusi yang kita dapatkan itu bisa lebih tuntas lagi agar permasalahan Naca bisa berkurang. Baru mungkin ibu akan mengatur jadwal untuk pelaksanaan ini seperti berapa menit pelaksanaannya dan berapa waktu pertemuan pelaksanaan konseling individual ini. Nah, ibu rasa kalau konseling individual itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dan mungkin ada sekitar 45 menit sampai 50 menit, apalagi ini permasalahan ketakutan dan trauma Naca. Jadi ibu harap Naca bisa memberikan waktu. Tadi kan ini jam istirahatnya itu cuma beberapa menit dan ada waktu Naca akan masuk. Sudah izin sama Sudah ibu. Sudah tadi pas mau ke sini kita memang gurunya supaya mau konseling dulu, butuh waktu. Oh, jadi tadi sudah minta izin sama gurunya. Kalau boleh tahu guru siapa? Ibu Rina. Oh, pelajaran apa? Sosiologi. Oh, jadi sudah minta izin ya Sudah. supaya Naca bisa tuntaskan permasalahan Naca dan aktivitasnya lebih baik lagi. Jadi Naca sudah setuju kan waktunya itu ada 45 menit sampai 50 menit. Sudah bu. Jadi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya tentang masalah Naca, kita sudah saling sharing. Naca sudah nyaman kan sama ibu, jangan takut lagi. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sebelum itu ibu mau tanya nih sama Naca, apakah sudah nyaman di tempat ini atau mau cari tempat yang lebih nyaman lagi Sudah untuk nyaman, Ibu. beraktivitas? Jadi sudah nyaman di sini ya. Ibu harap Naca akan lebih terbuka lagi sama ibu dan jangan pernah takut, oke? Oke. Kita akan masuk ke tahap lebih dalam lagi tentang masalah Naca. Nah, tadi kan kita sudah lebih dekat nih sama Naca. Naca sudah terbuka juga sama ibu
dan lebih dekat lagi sama ibu. Ibu harap Naca akan menceritakan lebih jauh tentang masalah Naca. Seperti kemarin kan sudah curhat sama ibu, jadi ibu harap Naca lebih terbuka lagi sama ibu tentang permasalahan Naca. Jadi ibu mau tanya nih tentang permasalahan Naca. Awal permasalahan Naca itu sebenarnya seperti apa sih? Waktu kecil itu Bu, karena itu hari main Kak petak umpet sama temanku. Nah di situ awalnya kan sembunyi main ini. Iya. Terus saya cari tempat sembunyi yang mungkin agak susah, temanku cari, jadi berinisiatif Kak sembunyi di dalam lemari. Nah di dalam lemari tuh ku tutup rapat sampai yang benar-benar kurasa memang susah kalau untuk dapat nanti, tapi ternyata mungkin kayaknya narupa temanku untuk cari Kak, jadi kayak lama Kak di dalam, terus terkurung sendiri dalam ruang gelap rasa. Jadi waktu pas dibuka sama orang tuaku tuh lemari, jadi kayak merasa yang tidak enak perasaanku, ada kurasa muncul traumaku dalam ruang gelap dan sempit. Kalau boleh ibu tahu nih, Naca saat berada dalam situasi tersebut berapa jam di dalam lemari? Sekitar 4 atau 5 jam Ibu. Jadi ini trauma Naca dari masih kecil Iya, ya. Dan itu terbawa sampai saat ini. Dan kalau boleh tahu lebih spesifiknya tentang masalah Naca itu seperti apa? Mungkin ya sekarang rasa takutku itu yang dalam nih memang Bu, jadi maka butuh solusi supaya bisa ku hilang, mungkin bukan yang hilang sepenuhnya tapi yang tidak ganggu aktivitasku juga, karena sejauh ini kalau berada di tempat yang terasa agak gelap sempit ya kembali traumaku mungkin. Jadi kalau bisa diceritakan lebih spesifiknya tentang masalah Naca ini bagaimana? Apakah ada kondisi dan situasi yang membuat Naca merasa takut dan cemas? ada Bu, kan kalau misal di dalam kamar Kak itu kan bisa waktu yang sebelum trauma ini mungkin bisa aja tutup gitu pintu kamar, tapi semenjak itu kejadian mungkin kubuka kubuka, cuman sudah trauma itu ya ndak berani mau untuk tutup kembali, apalagi kalau dalam keadaan sendiri Kak di rumah, apalagi kalau mau matikan lampu ndak bisa sekarang ini karena mungkin gelap jadi kembali ya trauma. Aku kupikir dulu waktu aku dalam lemari bagaimana. Jadi intinya ini Naca kalau misalnya dalam kamar itu biasa merasa takut ya. Ya, Kalau boleh tahu perasaannya itu seperti apa? ya gelisah Ibu, cemas, biasa juga sampai ya mungkin merinding sendiri. Iya merinding ya kalau misalnya dalam ruangan sempit seperti kamar. Jadi kamarnya Naca itu harus terbuka ya. Supaya memang ada kulihat cahaya dari luar supaya tidak terbebani juga pikiranku tentang trauma yang pernah aku alami. Kalau boleh tahu juga Naca, kalau kan tadi cerita tentang di rumah, kalau di tempat-tempat lain pernah nggak sih kejadian yang hal serupa? Pernah Ibu, pas ke mall kan mungkin sama orang tua itu hari naik lift, jadi kayak kan itu lift sempit kalau tergantung lift sih, cuman ya mungkin kalau kulihat sekeliling lift itu kembali kupikir pernah Kak berada di situasi yang begini sempit apa segala macam, apalagi kalau misal tiba-tiba itu lift ada masalah gelap tiba-tiba atau mati lampu di tempat yang tidak disengaja, tiba-tiba mati lampunya gelap, dan itu juga biasa bikin Kak menangis itu karena mungkin panik duluan Mak, jadi itu Mami solusikan untuk menangis karena aku pikir terus gitu trauma apa. Jadi kalau kan tadi Naca bilang kalau misalnya mati lampu Naca merasa gelisah kan, dan itu mengganggu kesehatan Naca. Pernah gak sih gara-gara ini Naca sampai sakit? Mungkin tidak Ibu, cuman ya terbayang terus sampai beberapa hari, atau biasa itu yang bikin Kanda bisa tidur Ibu. Nggak sampai yang sakit, cuman ya itu tidak bisa tidur.
Tapi nggak sesak nafas kan? Tidak pernah. Cuma kesulitan tidur, apalagi kalau misalnya lampu mati kan. Kalau di aktivitas di sekolah bagaimana? Aktivitas sekolah itu hari Bu, yang waktu kan sementara tidur Kak. Terus tiba-tiba ini pas ku bangun tidak ada orang kuliah di sekeliling kelas, sendiri Kak dalam ruangan kelas. Jadi kayak langsung Kak juga kembali mengingat kejadian-kejadian yang pernah aku alami di tempat yang sama. Jadi biasa buru-buru Kak langsung cari temanku apa segala macam untuk tenangkan diriku daripada kembali yang buat Kak memang tertekan di dalam. Jadi kayak terbayang kembali kan masalah-masalah Naaca. Nah, Ibu tahu siapa yang Naaca rasakan, apalagi ini sudah bertahun-tahun dan dari anak Aca masih SD ya, masih SD dan sekarang sudah SMA, bahkan ini sudah bertahun-tahun. Dan kalau boleh tahu selain itu aktivitas apa saja yang bisa mengganggu keadaan Naaca atau kadang dia bisa ikut kegiatan-kegiatan lain? Oh, yang kayak misal ada kegiatan dari sekolah yang bermalam atau pergi ke tempat-tempat yang jarang di tempat untuk ke dalam situasi yang kasih ingat Kak, kembali ke masalahku yang dulu bermalam di sekolah apa segala macam. Itu tidak berani mau untuk ambil resiko Ibu karena takutnya nanti ya kembalikan traumanya. Ya kayak teringat kembali tentang masalah Naaca. Baru kan Naaca selalu bilang kalau ini trauma Naaca dari kecil, apalagi ruangan sempit, gelap, dan itu mengganggu aktivitas Naaca dan kesehatan Naaca juga. Tadi bilang sulit tidur kan, sulit tidur dan itu benar-benar mengganggu aktivitas Naaca. Nah, kalau boleh tahu kan bagaimana sih pandangan orang tua Naaca terhadap masalah ini? Sempat dia cerita Ibu, cuman mungkin karena nanggap orang tuaku bukan enggak yang bagaimana sekali, mungkin merasa, tapi saya ini merasa terbebani Kak. Jadi kalau misalnya cerita Kak ya begitu-begitu aja, karena mungkin juga merasa lama itu masalah jadi nanggap sepele. Jadi mending datang Kak cerita di kita konsul, siapa tahu bisa diberikan solusi. Nah, iya. Ibu kan di sini mau mengupas lebih dalam lagi masalah Naaca. Nah, Naaca bilang tadi masalah ini sudah berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun. Dan Ibu tahu kondisi Naaca pasti sangat tertekan kan? Tertekan tentang kondisi Naaca, apalagi tidak bisa mengikuti aktivitas di sekolah seperti kayak makan. Kebetulan Naaca masuk pramuka kan? Ibu dengar tadi dari teman-teman Naaca kalau Naaca itu masuk beberapa organisasi, jadi dia bisa ikut berkemah dan sebagainya. Ibu tahu kondisi Naaca bagaimana saat ini. Baru tadi juga Naaca bilang tidak bisa ya dalam ruangan sempit dan gelap. Kalau misalnya anggaplah dalam satu ruangan itu ruangan yang luas, misalnya di lift. Kalau misalnya ada banyak orang berdesak-desakan, Naaca pernah nggak sih terbayang-bayang Ibu, apalagi kalau kan terdesak-desak yang baku dempet apalah, kayak merasa kayak tiba-tiba sesak kayak kembali. Ya nggak bisa, kami memang kan di ruang sempit, jadi ya mungkin kembali terbayang dan rasaku itu kalau ndak enak, aku rasa mungkin panik, cemas, dan itu yang ganggu juga pernapasan, tiba-tiba sakit kepala aku lah segala macam. Jadi itu yang kasih ya down Kak kembali. Kalau boleh Ibu lebih spesifiknya lagi, Naaca itu seperti membayangkan apa sih kalau misalnya berada dalam ruangan sempit dan gelap itu? Terasa kayak ya mungkin ada bisikan-bisikan yang buat Kak takut, yang kayak misal itu orang bisi-bisi tentang kasih ingat kembali kejadian-kejadianku yang buat Kak ya down sendiri, menangis tiba-tiba. Jadi mungkin harus kamu tempat yang luas, jangan yang sempit, karena itu yang buat mentalku juga terganggu nanti. Kalau misalnya terbayang hal-hal yang jelek, pernah nggak sih kayak melihat sesuatu yang aneh gitu, gelap atau semacam kabut yang membuat Naaca? Biasa kan ada orang biasa kalau dalam suatu ruangan kan biasa kadang melihat semacam hantu
itu ataupun hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Naca pernah nggak berada dalam situasi seperti itu? Pernah ibu sekali, cuman ya mungkin karena sebentar yang kayak tiba-tiba terbayang, cuman ya mungkin singkat ji, tapi itu juga yang biasa. Nah, nggak mau lagi kejadian begitu, nggak berani kak juga cerita kalau pernah alami itu, karena mungkin anggap orang juga masalah sepele ji, tapi kan dari diri tak sendiri Iya. yang rasakan, jadi ya pendam saja sendiri. Jadi selama ini Naca nggak pernah menceritakan masalah ini ke orang lain. Tidak ibu. Yang cuman tahu itu cuman orang tua saja. Kalau teman-teman Naca nggak ada yang Tidak tahu. ada ibu. Jadi selama ini nggak ada yang tahu kalau Naca ini mempunyai ketakutan di ruangan sempit dan gelap. Tidak ada ibu. Kan tadi juga Naca bilang pernah sesekali terbayang-bayang di pikiran Naca tentang ruangan yang gelap, ruangan yang sempit, apalagi ya kalau misalnya Naca dalam ruangan tersebut. Kalau boleh spesifiknya lagi, apa ya, Naca rasakan kalau misalnya lebih berada di tempat yang agak sempit. Kalau misalnya Naca hari ini berada di tempat yang sempit, bagaimana sih rasanya? Ya panik mungkin. Selain itu kan Naca bilang beberapa aktivitas Naca itu terganggu ya, mulai dari aktivitas di sekolah, aktivitas di rumah, dan aktivitas lain. Kalau boleh tahu, ada nggak sih pernah objek tertentu yang membuat Naca terbayang-bayangkan hal yang menakutkan itu? Sejauh ini mungkin tidak ada jadi. Belum ada objek ya, cuman ruangan gelap dan sempit aja ya. Kalau misalnya objek-objek tertentu itu belum ada yang memicu ketakutan Naca. Belum ibu. Jadi cuman hal itu. Begini, kan Ibu di sini mau lebih spesifiknya lagi mendengarkan Naca ceritanya, dan Naca sudah banyak terbuka, mulai dari Naca bilang ini sudah trauma yang paling dalam ya dari kedepannya, dan Ibu mau lebih mendengarkan Naca bahwa masalah ini membuat Naca terganggu, dan Ibu mau mendengarkan bahwa Naca bisa menceritakan lebih detailnya lagi sama Ibu masalahnya bagaimana, agar Ibu bisa memberikan solusi terbaik buat Naca dalam konseling individual. Mungkin bisa ceritakan permasalahan Naca lebih dalam. Ya itu mungkin kalau misal ini tidak aku selesaikan tentang trauma aku, takutnya kebawa kan sampai ku dewasa, dan ya mungkin mengganggu aktivitas, sampai takut kau untuk melakukan hal baru, coba hal baru, tapi kalau tiba-tiba mungkin ada yang kasih ingat ke trauma aku, ya tidak bakal kak mau lakukan itu, padahal awalnya mau kak lakukan, cuman karena terbayang antara kegelapan, ruang sempit, dan yang kasih ingat kak pokoknya traumanya, yang tidak bisa kak lakukan karena takutnya nanti terganggu, yang bagaimana sekali jadi yang tidak sempurna itu kegiatan juga. Nah, tadi Naca bilang jangan sampai ada orang yang mengingatkan Naca. Ya. Kalau sejauh ini pernah nggak sih ada orang yang tidak sengaja membuat Naca teringat terhadap masalah Naca? Teringat masalah tidak, mungkin ibu, cuman kalau tiba-tiba ya ada orang yang gimana sih, bingung nggak ceritakan juga ya bu, cuman Ayo dong ceritakan lebih luas lagi tentang masalah ini. aduh, kalau misal dia ajak kak ke ini temanku ajak kak ke tempat kayak rumah hantu lah apa segala macam, di tempat yang kan itu rumah hantu kan gelap, yang cahaya-cahaya yang sensitif mungkin kurasa di dalam diriku, bakal kayak terbebani mentalku, yang buat kak menangis lah tiba-tiba, jadi kayak panik sendiri bu. Jadi begitu ya, itu memang benar-benar mengganggu aktivitas Naca. Ya jadi tidak bebas kau untuk kemana-mana lakukan hal baru sama teman-temanku mungkin. Jadi kayak
Naca itu mau mencoba hal yang baru, tapi karena masalah Naca ini dia tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kan Naca ada dipanggil sama temannya, dan Naca juga bilang tadi nggak pernah menceritakan masalah Naca sama teman-teman Naca. Jadi mungkin teman-teman Naca belum tahu permasalahan Naca sebenarnya takut sama hal ini. Ya, apalagi tadi juga bilang nggak pernah ikut kegiatan pramuka, dan ibu juga beberapa kali dengar bahwa Naca nggak ikut kegiatan pramuka, dan apa ya, itu memang mengganggu aktivitas Naca. Baru karena Naca sudah menceritakan detail banget permasalahan Naca, ibu kasih jempol banget buat Naca, kan sudah terbuka sama ibu menceritakan banyak sekali permasalahan Naca. Kalau mau masih ada, kalau ibu tanya nih, selain tadi dibicarakan tentang permasalahan Naca, masih ada nggak sih yang mau diceritakan? Oke, untuk saat ini tuh ya ibu. Ibu harap nanti ke depannya kalau misalnya Naca ada lagi kapanpun itu, atau di sekolah ini kan tadi bilang Naca bilang kalau di kelas pernah terbayang-bayang, bisa datang ke ibu, ceritakan lagi, curhat lagi sama ibu akan sangat terbuka untuk Naca, dan ibu harap Naca bisa menceritakan juga dan ibu bisa mencarikan solusi. Baru ibu mau tanya nih sama Naca, karena kita sudah mencari sudah lebih mendengarkan cerita Naca dan sebagainya. Ibu mau tanya sama Naca, apakah ingin mengurangi sedikit permasalahan Naca ataupun bisa memperbaiki lagi Naca ke pribadi permasalahannya ke depannya, agar ketakutan dan trauma Naca ini berkurang? Mau sekali ibu, karena mungkin selama hampir beberapa tahun terbebani sekali, jadi butuh kak solusi supaya mungkin bukan dihilang sepenuhnya, tapi butuh kak yang kasih kurang lah, supaya bisa kak juga kembali beraktivitas kayak dulu. Ya mungkin biar berapa persen untuk kasih hilang saja, yang penting tidak yang sepenuhnya yang kasih ingat kak itu masalah. Iya, ibu paham ya, kalau masalah ketakutan ataupun trauma itu tidak bisa hilang sepenuhnya 100% dalam satu pertemuan. Akan beberapa banyak sekali pertemuan, tapi kita bisa menguranginya sedikit per sedikit, dan ibu tahu sedikit per sedikit masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Kemarin kan kita sudah melakukan satu pertemuan, dan ini pertemuan kedua ya. Iya bu. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tujuan Aca. Di sini ibu kemarin kan beberapa kali mencatat tentang permasalahan Aca, dan permasalahan Aca itu takut dalam ruang gelap dan sempit. Dan kemarin juga ibu sudah banyak Aca sudah banyak menceritakan tentang cerita dan masalah Aca. Jadi kita akan menentukan beberapa tujuan Aca pada hari ini, karena ini pertemuan kedua kita setelah kemarin, dan kita lanjutkan hari ini agar masalah Naca ini cepat terselesaikan. Jadi mungkin sini ibu ingin mendengarkan tujuan Naca ke depannya mau bagaimana tentang permasalahan ini. Tuntaskan dengan secara tuntas, cuman kalau memang tidak bisa setotal yang untuk diselesaikan, setidaknya ya hilang gitu rasa trauma dan ketakutanku yang selama ini sudah beberapa tahun belakangan kejadian. Nah, begini ya Naca, kan ini masalah serius, apalagi masalah tentang ketakutan Aca, trauma, dan trauma itu apa ya, kalau mau dibilang akan butuh waktu yang sangat lama untuk selesai. Dan Naca juga bilang kemarin bahwa masalah ini berlangsung pada Naca masih SD, masih kecil. Iya bu. Ya, dan begitu trauma itu tidak akan semudah itu hilang, dan mungkin ibu cuma bisa mengurangi masalah Naca dengan menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik flooding. Naca sudah paham apa itu teknik flooding? Belum. Nah, di sini ibu akan memberikan teknik flooding di mana Naca akan menghadapi secara langsung
tentang masalah Naaca. Jadi Naaca ibu harap bisa bersedia untuk melaksanakannya dan siapkan diri kalau nanti ibu akan memberikan ilustrasi tentang masalah Naaca. Jadi kan di sini ibu juga mencatat tentang permasalahan Naaca. Untuk menghadapi situasi ini ibu sudah menyiapkan nih banyak strategi untuk Naaca untuk selesaikan masalah ini. Dan ibu ingin tahu nih sama Naaca, apakah Naaca bisa menghadapi situasi yang akan ibu berikan kepada Naaca? Iya bisa Bu. Mungkin ibu mau minta nih tanggapan Naaca tentang teknik yang akan kita hadapi ini. Semoga ini teknik yang ini bisa berjalan lancar supaya bisa bantu traumaku hilang secara tidak total, cuman ya hilang sedikit lah. Iya, kan kita juga ini pertama kalinya juga Naaca melaksanakan teknik flooding. Iya Bu. Untuk masalah Naaca, dan ibu tahu juga masalah Naaca ini bukan masalah sepele. Iya Bu. Dan ini masalah yang sangat berat dan harus Naaca hadapi. Dan ibu juga ingin bilang kalau masalah itu kan diri kita sendiri yang hadapi kan. Jadi Naaca harus siap untuk menghadapi semua itu, untuk menghilangkan, dan walaupun agak lama prosesnya. Iya. Dan proses ini bukan berjalan kayak apa ya, sebentar. Ini prosesnya sangat lama. Dan Naaca juga sudah bersedia bahwa kita akan melaksanakannya dengan sangat baik. Dan ibu harap Naaca akan bisa lebih fokus untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah Naaca. Bisa Bu. Nah, di sini ibu izin mencatat semua permasalahan Naaca, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa juga. Nah, dan ibu sudah bilang dari awal di sini ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia ini antara Naaca dengan ibu. Dan ini ibu catat agar nanti kalau kedepannya Naaca ada masalah lagi, ibu bisa membantu untuk menyelesaikannya. Kembalikan kita di sini bertahap ya. Tahapan pertama, tahap kedua, ketiga, dan keempat. Kita untuk lebih cepat untuk menyelesaikan masalah Naaca walaupun sedikit per sedikit. Dan ibu juga untuk lebih jauhnya ibu harap Naaca bisa menghadapi masalah ini dengan ibu. Jangan pernah berpikir bahwa Naaca tidak bisa menghilangkan masalah ini. Naaca itu punya kemampuan sendiri, dan ibu harap Naaca bisa menyelesaikan trauma Naaca ini. Dan ibu mau tahu nih, kemarin kan sudah menceritakan tentang masalah Naaca. Bagaimana sih yang Naaca rasakan setelah menceritakan kemarin tentang masalah Naaca dengan ibu? Lumayan membaik Bu, dan saya rasa tenang diriku sudah berada di tahap yang kemarin, dan semoga untuk tahap ini bisa lebih fit lagi. Oke, Naaca sudah menceritakan bagaimana yang Naaca rasakan dan sebagainya. Ibu akan lebih detailnya lagi tentang teknik flooding. Teknik flooding ini mungkin akan sedikit mengganggu pikiran Naaca, karena nanti kita akan menghadapi secara langsung, walaupun Naaca cuman memberikan ilustrasi dan membayangkannya, tapi ini mungkin akan mengganggu sedikit pikiran Naaca, karena teknik flooding ini dimana ibu harus membawa Naaca ke tempat yang memang membuat Naaca takut, tapi karena ibu bertahap, jadi nanti ibu akan memberikan banyak tahapan dalam pelaksanaan ini. Apakah Naaca bisa? Bisa Bu. Kita akan langsung ke teknik floodingnya.
Selama ini ya begitu penjelasannya agak susah dan mungkin agak memakan banyak waktu dan persiapan aja juga harus dipersiapkan dengan baik. Mungkin ibu akan pindah ke samping aja agar lebih dekat, apalagi karena ibu akan memberikan beberapa foto dan beberapa video ilustrasi, karena kan sebenarnya teknik fluorik ini harus langsung ke masalah naca. Seperti kan misalnya naca kan takut balon dan sempit, ibu harus membawa naca ke tempat ruangan tersebut. Tapi karena ini masih tahap pertama, jadi itu cuma memberikan ilustrasi, jadi naca harus bersedia untuk melihat beberapa foto yang akan ibu berikan dan beberapa video. Dan mungkin ibu akan minta tempat ke naca untuk bisa melihat kondisi naca lebih dekat dengan ibu. Oke, karena ibu harus ke samping naca juga untuk lebih dekat naca, karena kalau posisinya seperti ini kita berhadapan di meja, dan kalau misalnya ibu ke samping naca mungkin lebih dekat dengan naca, supaya kita lebih dekat lagi, jadi ibu mungkin pindah posisi. Lebih dekat dengan ibu karena kita juga melihat kondisi ruangan yang tidak ada, jadi kita begini saja. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ibu ingin sama Naca untuk tidak mungkin ibu mau Naca lebih relax dulu, tahan nafas. Oke, relax dengan tegang. Kita sama-sama santai, tidak perlu tegang karena kita akan mulai secara langsung pemasaran aja, mungkin dari beberapa video atau foto dulu yang ibu berikan. Mungkin Naca bisa dekat sama ibu. Di sini kita ke foto pertama. Dalam foto pertama ini ibu menampilkan satu lorong gelap. Mungkin Naca bisa membayangkan terlebih dahulu kalau misalnya
cuman itu yang pas di depan mataku pun itu yang welcome di tempat ini ya welcome. Tiba-tiba di masa geli saya juga atau baca nafas dulu santai yang penting kita ke
itu kayak merasa ditarik untuk masuk ke dalam, jadi untuk juga biasa kalau bisa di tempat itu dengan suara-suara yang sama sedikit itu yang mereka kaget. Ibu tahu ketakutan Aceh itu waktu yang sangat lama sekali untuk menyelesaikannya. Jadi kan sudah melihat beberapa foto, video, dan aku sudah menjelaskan kepada Naca bahwa masalah Naca ini masalah yang begitu serius dan harus Naca hadapi secara langsung, dan Naca harus bisa menghadapi itu. Jadi kan sudah melihat foto, melihat video, bagaimana dari 1 sampai 10. Iya. Sembilan karena ya takut tidak berharap ada di tempat seperti itu dan tiba-tiba gelap dengan suasana yang bayangan-bayangan yang tidak enak terasa. Tapi kalau misalnya kita berikan ke fakta yang berbeda dari video tadi, berubah menjadi video Naca berada di dalam kamar yang terang, berada dalam tempat yang indah, pasti berbeda perasaannya. Benar juga. Naca nanti kalau misalnya menghadapi situasi tersebut, Naca bisa membayangkan yang sebaliknya. Misalnya nanti mati lampu di depan Naca tidak perlu langsung kaget. Naca harus relax dulu, tidak perlu berpikir yang aneh-aneh. Nanti ada yang hal aneh kan yang Naca. Apapun yang Naca pikirkan itu bagian dari fakta. Sebenarnya ruangan yang gelap itu tidak akan melukai Naca sampai terluka. Cuman banyak sekali imajinasi Naca di luar dari hal-hal yang bagus, tapi Naca lebih membayangkan hal-hal yang jelek. Jadi Naca harus menghilangkan hal tersebut terlebih dahulu. Karena dari tadi beberapa foto itu sebenarnya tidak akan membuat Naca kesakitan atau apapun, tapi cuma ketakutan Naca dari masa lampau. Baiklah, karena sudah melihat nih banyak banget foto-foto dan video. Ibu mau tahu setelah menghadapi situasi tersebut, Naca masih bisa kan menghadapi situasi yang sebenarnya yang lebih nyata, karena ini cuma foto dan video. Kalau misalnya Naca berada dalam ruangan yang benar-benar gelap, apakah Naca bisa menghadapinya seperti yang tadi? Insya Allah masih bisa. Karena sebenarnya ruangan itu tidak akan menyakitkan Naca. Naca bisa membayangkannya lagi kalau misalnya berada dalam ruang gelap. Bisa seperti tadi, cuma berada di sini, ditemani. Naca harus bisa seperti itu. Tadi kan kita sudah menghadapi secara langsung permasalahan Naca dengan teknik coding, dan ibu lihat Naca sudah bisa lebih menghadapi masalah Naca walaupun secara ilustrasi terlebih dahulu. Dan izin ya, karena tadi ibu sudah izin mencatat permasalahan Naca, tidak apa-apa kan jangan bercatat lagi supaya dilihat lagi kemampuan Naca bagaimana. Itu harap Naca bisa menghadapi secara langsung lagi pada depannya, dan Naca tidak perlu takut lagi tentang masalah Naca. Walaupun ibu tahu dengan adanya sesi konseling ini cuma bisa menghilangkan sedikit kecemasan dan ketakutan Naca, dan ibu harap Naca tidak akan takut lagi pada depannya. Baik, karena ibu sudah banyak melihat perkembangan Naca dan kita sudah berada di tahap terakhir karena sudah selesai 1 kali sesi konseling hari ini, dan ibu mau nih dengan sama Naca, pendapat Naca, kesimpulan dari Naca setelah penyelesaian kali teknik coding. Berharap kali
dan seperti kita bilang ruang gelap tidak makanya kasih tahu seperti itu, dan itu cuma ilustrasi jadi bagian pikiran dan baca cuma pikiran aja, dan apapun yang terjadi sama Naca harus menghadapinya, karena semua masalah itu Naca sendiri yang akan menghadapinya. Ibu cuma membantu Naca untuk sedikit mengurangi masalah Naca, tapi Naca yang harus menghilangkan 100% ketakutan tersebut. Naca kan tadi dari awal sudah bilang bahwa tujuan Naca yaitu menghilangkan ketakutan ini, tapi Naca ibu cuma bisa mengurangi sedikit masalah Naca. Baru ibu juga berkontribusi kepada Naca karena sudah bisa sampai ke tahap ini, walaupun ibu tahu ini berat bagi Naca, tapi Naca sudah berani datang ke ibu, sudah berani melihat beberapa foto yang ibu berikan, beberapa video juga dari Naca berjumpa sama ibu, menjelaskan semua masalah Naca dan bisa sama-sama mencari solusi terbaik buat Naca. Dan solusi yang terbaik yang diberikan yang teknik volley sudah bilang tadi, nah itu cuma bisa menghilangkan apa yang masih bayangkan, seperti ada yang menyebut itu, ada yang menyebut Naca, itu cuma bayangan Naca. Tapi disarankan saat berada di situ diberikan bayangan tersebut. Kalau Naca berada dalam ruang gelap, bayangkan kalau Naca berada dalam ruangan yang terang. Jangan pernah berpatokan pada masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu dan masa kini adalah masa kini. Naca itu punya kemampuan sendiri dan ibu harap Naca ke depannya bisa menghadapi terima kasih Bu. Sama-sama, dan terima kasih juga Naca sudah bersama. Mungkin ada pesan dan kesan setelah pelaksanaan sesi konseling hari ini. Semoga bisa lakukan konseling sama kita adalah bisa kedepannya lebih rileks setelah melakukan konseling. Ibu juga punya pesan dan pesan sama Naca. Pesan ibu, Naca sudah menjadi siswa yang terbuka sama ibu. Tidak semua siswa bisa terbuka sama ibu, menceritakan masalahnya pada traumanya. Dan pesan ibu, Naca kedepannya bisa mengatasi masalah Naca ini, dan sepertinya Naca sudah bersedia untuk tahap selanjutnya. Dan karena ini sudah dua kali sesi konseling sama ibu mau mengatur waktu ataupun hari untuk lebih menyelesaikan masalah Naca. Mungkin ada saran waktu dari Naca kapan bisa untuk datang sesi konseling selanjutnya. Mungkin nanti bisa saya kondisikan di waktu itu, mungkin Naca ada alasan lain yang bisa konfirmasi. Kalau misalnya Naca menghadapi lagi masalah ini, ketakutan ini, dan butuh ruang curhat, Naca bisa langsung ke ibu dan jangan pernah takut lagi untuk menceritakan masalahnya, curhat langsung sama ibu, dan apapun masalahnya datang ke ibu akan menceritakan solusinya, dan ibu harap Naca nanti datang ke ibu. Dan untuk sesi konseling selanjutnya, Naca nanti bisa hubungi ibu secara langsung kalau misalnya sudah ada waktu lain, bisa ke tahap selanjutnya. Dari sini mengucapkan banyak terima kasih buat Naca karena sudah datang ke ibu menceritakan masalahnya dan kita sama-sama menyelesaikan masalahnya. Ibu harap ke depannya Naca menjadi